Puasa adalah syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Yang ketiga adalah pendidikan sosial, bagaimana kita melatih diri kita untuk merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan dengan khotam Al-Quran, supaya kita dapat melatih diri kita membaca Al-Quran dengan baik. Konon, lebih dari 50% orang Islam masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Mari terus digalakkan membaca Al-Quran. Dikatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf, dan setiap hurufnya akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Khairul Umam Official yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini, kemarin, dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Bagaimana umat Islam dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan, sehingga kita bisa mencapai output pendidikan pada bulan Ramadan, yaitu menjadi manusia yang bertakwa, sebagaimana dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Tentu proses pendidikan ini juga harus kita lalui, tidak serta-merta ketika kita melakukan ibadah puasa kemudian kita menjadi orang yang bertakwa, tapi tidak ada nilai di dalamnya, sehingga kita hanya sekedar menahan lapar, menahan haus saja, dan tidak ada makna, tidak ada nilai yang bisa kita petik dari Ramadan. Apa saja pendidikan yang kita bisa dapatkan dari bulan Ramadan? Yang pertama adalah pendidikan kejujuran, di mana kita dilatih melalui Ramadan menjadi orang-orang yang jujur. Kejujuran, integritas itu nomor 1 sekarang. Bukan lagi masalah nilai dan pengetahuan, tapi kejujuran nomor 1. Betapa banyak orang pintar, tapi dia tidak jujur, sehingga melahirkan koruptor-koruptor. Na'udzubillahi min dzalik. Melalui Ramadan kita dididik jujur, karena puasa tidak akan terlihat secara fisik. Tidak akan terlihat orang yang berpuasa mana yang tidak, mana yang habis dari warteg, mana yang tidak. Kenapa? Karena beres makan nih bisa elap lagi mulutnya. Begitupun orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa bisa dipastikan hampir sama. Hanya dia dan Allah yang tahu. Maka disebut juga puasa sebagai ibadah sirriyah, yaitu hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan tahu dan tidak akan bisa menilai kualitas puasa seseorang, melainkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pendidikan disiplin. Kita disiplin untuk kapan waktunya makan dan kapan waktunya untuk berhenti. Kalau waktunya berhenti subuh, kita diperintahkan untuk berhenti menahan al-imsak mulai dari subuh. Maka seenak apapun makanan di depan kita, berhenti karena waktunya sudah tiba. Begitupun ketika berbuka, seenak apapun es buah di hadapan kita, gorengan di hadapan kita, kalau belum waktunya berbuka, dia tidak akan bisa dan tidak akan berani untuk memegang dan mencicipi makanan tersebut, karena belum waktunya. Itulah definisi disiplin. Yang ketiga adalah pendidikan sosial. Bagaimana kita melatih diri kita untuk merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Bagaimana mereka lapar, bagaimana mereka haus, sementara kita yang sebelum-sebelum di Ramadan begitu enaknya memakan makanan santapan di siang hari. Sementara banyak saudara-saudara kita yang merasakan kemiskinan, kefakiran, sehingga untuk makannya hari ini dia bingung, apalagi untuk besok. Nah, dengan puasa Ramadan kita dididik untuk menjadi orang yang bisa menahan diri dan menumbuhkan empati kepada sesama.
Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia akan diberi pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Itu hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jadi betapa Rasulullah SAW melalui puasa juga kita dididik untuk menjadi orang yang dapat menumbuhkan empati. Dan yang terakhir adalah pendidikan literasi. Bagaimana kita dididik melalui Ramadan membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, dengan khotam Al-Quran, supaya kita dapat melatih diri kita membaca Al-Quran dengan baik. Konon, lebih dari 50% orang Islam masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Mari terus digalakkan membaca Al-Quran. Walaupun itu belum lancar, insya Allah akan mendapat pahala, asalkan dia belajar. Tapi kalau dia tidak bisa, kemudian tidak mau belajar, maka kita akan mendapat dosa karena kita enggan untuk belajar. Maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran supaya kita mendapat rahmat dari Quran dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf, dan setiap hurufnya akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. Mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita bisa melalui proses pendidikan sehingga mencapai lulusan takwa sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.